Salam restorasi, jumpa lagi bersama saya Bulaka Arjaida di channel TV Restorasi. Kali ini kita berada di suasana sekitar Stadion Gelora Bung Karno. Kita menghadiri dalam rangka apel siaga perubahan Partai Nasdem. Bersama saya sudah ada Pak Widi, ini salah satu bacalek dan sekarang juga sebagai anggota DPRD fraksi Partai Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta, komisi apa Pak? Komisi C, ketua fraksi. Ketua fraksi di komisi C dan di struktur partai sebagai bendahara umum. Ya. Apa kabar Kak Widi? Sehat-sehat. Sehat ya? Bersatu berjuang menang. Salam restorasi ya. Ya, ini kalau di Nasdem kita panggilan sehari-hari itu kakak, biar ada kesetaraan dan tidak ada muda, tidak ada senior, tidak ada, ya biar setara lah. Kak Widi bisa memberikan apa ya, semacam ungkapan menghadiri suasana apel siaga ini kan bagian dari agenda Bapak Surya Paloh sebagai ketua umum untuk mengecek kesiapan baik itu kader, caleg dan juga struktural untuk menghadapi pemilu 2024 itu pileg maupun pilpres. Apa yang Kak Widi rasakan? Oke, Kak Abu, terima kasih. Selamat siang, kita nongkrong di Selasar. Iya. Di taman sekitar GBK dalam rangka menunggu jadwal kita masuk di gedung GBK. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Yang pertama tentunya kami sebagai simpatisan Nasdem mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Ketua, karena hari ini beliau ulang tahun tanggal 16 Juli 2023, termasuk ulang tahun Pak Surya Paloh. Sekaligus kita kepingin berkumpul bersama. Jadi kader-kader seluruh Indonesia dinilai dan dilihat bagaimana kesiapannya menjelang pemilu, baik pileg maupun pilpres. Ini adalah momentum yang luar biasa yang kita ambil, karena walaupun kita belum pendaftaran pilpres, tapi kita sudah menyiapkan kader-kader terbaik kita untuk paling tidak muncul dalam pilpres besok, untuk paling tidak mewakili Nasdem dan komunitasnya, karena kita juga bergabung dengan dua partai yang lain, Demokrat dan PKS. Harapan kami di GBK ini akan ada sesuatu yang paling tidak membakar semangat kita dari Pak Ketua, karena bagaimanapun kita sudah dihajar kiri kanan dengan kondisi yang tidak nyaman, padahal kita sebetulnya adalah orang-orang pejuang yang saya kira tinggal menunggu komando saja kita untuk menyelesaikan kegiatan pilek dan pilpres ini dengan baik. Nasdem ini kan mengambil koalisi perubahan. Kira-kira Kak Widi bisa sedikit menjelaskan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nasdem terhadap bangsa Indonesia ini? Karena kan tagline kita atau visi kita itu kan merestorasi bangsa Indonesia itu. Ini pasti ada kaitannya. Jadi sebagai katakanlah kader Nasdem, struktural, anggota dewan dan juga caleg. Oke Kak, terima kasih. Jadi yang namanya restorasi sesuai dengan istilahnya tagline kita waktu partai ini berdiri, tujuannya adalah memang perubahan tetapi juga perbaikan. Jangan dikira kita hanya mau merubah tetapi tidak memperbaiki. Apa gunanya dirubah kalau nggak diperbaiki? Ini menjadi penting bagi kita, karena orang hanya menilai apa memang yang mau dirubah Indonesia dengan yang tidak baik kan? Tetap kita yang namanya merubah dimanapun masyarakat itu maunya kan ada perubahan yang menuju kebaikan. Makanya konsep kita adalah perubahan dan perbaikan. Saya kira sudah saatnya Indonesia menjelang tahun emas kita di 2045 sudah menyiapkan anak-anak muda sebagai penerus kader bangsa,
untuk menyiapkan diri dengan konsep-konsep yang mapan dan mumpuni. Ini penting bagi kita karena perkembangan dunia kan sekarang tidak seperti 10 tahun yang lalu. Kita sudah berubah. Tentunya kita juga berubah. Kalau dulu kita mengirim hanya lewat SMS dan pakai messenger ya. Kalau sekarang kita langsung bisa ngomong di depan banyak orang dan langsung komunikasi. Jadi informasi kita itu hitungannya hanya detik. Hari ini kita ngomong sudah saat di tinggal sana. Ini adalah perubahan. Dan itu memang harus kita lalui. Nggak mungkin kita tanpa perubahan dalam artian untuk perbaikan. Jadi kepada kader-kader tentunya kami menghimbau bagaimanapun kader yang di tingkat DPRD, DPC, DPD, juga simpatisan-simpatisan dari kelompok-kelompok yang memang mendukung perubahan, ayolah kita lakukan sesuatu yang baik ke depan, karena yang namanya Indonesia mestinya menuju yang lebih baik daripada yang sudah. Oke, kalau berbicara perubahan ini tentu hero atau semangatnya ini kan tidak lepas dari sosok. Nah, dalam hal ini ada dua sosok penting. Berbicara internal Nasdem itu ada yang namanya Bapak Surya Paloh, dan Nasdem mendeklarasikan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai capres gitu kan. Nah, ini kan pasti ada semangat dalam diri mereka ini. Nah, apa yang Kak Widi ambil dari dua sosok ini? Karena kayak misalnya Surya Paloh kan orang yang sangat konsisten dalam memperjuangkan visinya, dalam pemikirannya, gagasannya. Nah, apa? Oke Kak, jadi yang pertama tentunya kita melihat pimpinan partai kita Nasdem, Pak Surya Paloh itu adalah salah satu tokoh politik yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan di Indonesia. Beliau membuat partai ini tujuannya jelas, restorasi. Walaupun beliau itu tidak kepingin jadi presiden, tidak kepingin jadi menteri, tetapi pemikirannya untuk merubah bangsa Indonesia ini luar biasa. Sampai dibela-belain beliau berani dengan kondisi yang ada yang sekarang. Ada perbedaan. Ya walaupun kita komitmen sampai 2024 mendukung pemerintahan, tetapi kita sudah menyiapkan setelah 2024 kita kepingin ada pemimpin yang betul-betul ya ke depan membawa visi misi kita yang lebih baik. Nah, terkait dengan pilihan presiden kita, yakinlah itu bukan ambisi Pak Surya, tetapi Pak Surya justru meletakkan fundamental kita kepada anak-anak muda yang generasi berikutnya yang disiapkan untuk lebih maju, dan beliau juga sudah menilai pada saat konvensi kita kan ada 3, tapi yang terpilih salah satu adalah Pak Anies Baswedan yang saya tahu beliau punya kapasitas yang luar biasa. Pengalamannya dulu bekas Menteri Pendidikan, bekas Gubernur, dia juga di mahasiswa dulu juga tokoh-tokoh mahasiswa, gerakan-gerakan Dewan Mahasiswa pada saat dia kuliah di UGM, dan dia berpengalaman di luar negeri juga, dia juga kuliahnya di luar negeri, dan saya yakin wawasan anak muda ini luar biasa. Kita berharap dengan adanya tokoh-tokoh muda yang muncul di masyarakat ini, ayo saatnya Indonesia harus mulai punya pemimpin muda yang kreatif dan inovatif, serta berani untuk paling tidak ya ada gebrakan yang baru. Makanya polanya adalah restorasi dan perubahan untuk kebaikan. Artinya kalau berbicara Pak Anies ini representatif dari perubahan, dari perbaikan, ada nilai akademisinya, ada semangat anak mudanya. Karena kalau dikaitkan dengan anak muda, kira-kira Kak Widi bisa menangkap apa dari sosok Anies ini? Karena kan Pak Anies ini sejak SMA sudah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia kan? Karena ini ya biar ada kaitannya dengan milenial juga itu kan? Oke Kak Abu, jadi matur nuwun. Jadi memang benar kalau kita melihat rekam jejak Mas Anies, ya mulai dari di SMA 2, dulu kan dia SMA 2 kota yang ada di Bener itu, dia adalah salah satu tokoh mahasiswa, sehingga pada saat itu dia dikirim di pertukaran pelajar kan, sampai dia harus 4 tahun sekolahnya baru lulus, karena 1 tahun dia harus mengabdikan di luar negeri. Paling tidak itu menggembleng mereka. Kayak apa sebetulnya kepemimpinan di daerah apa yang dikunjungi pada saat itu, kalau nggak salah USA ya, Amerika. Dia sekolah di sana, dia diikuti ibu asuh yang saya pernah baca. Ibu asuhnya itu seorang Kristiani
tetapi mereka sangat menghormati Pak Anies Baswedan yang Islam. Luar biasa ini yang Nah, ini pernah saya menarik. baca. Iya. Jadi sebetulnya kalau dilihat Anies itu harus ya toleran yang sekarang lagi Sudah kita- teruji berarti, Iya, ya? beliau sangat menghargai. Ibu asuhnya Iya. dulu orang Kristen. Dijak gereja ke gereja, walaupun dia masuk ke gereja itu hanya mengantar ibunya untuk sembahyang di sana, tetapi dia nggak masuk. Dia justru ada di bawah di perpustakaannya membaca. Nah, begitu selesai misa, dia dikunjungi orang-orang gereja itu dialog. Artinya apa? Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan beliau waktu di sekolah di sana itu. Ada suatu tempaan bahwa mereka itu sangat ya menghargai lah kapasitas orang-orang lain yang memang berbeda agama, tetapi dia tetap merangkul. Jadi kalau ada ya mungkin isu-isu yang tidak pas, saya kira ini contoh ini lah. tarikannya. Faktualnya sudah dilakukan. Iya. Kemudian yang terkait dengan Melina, saya kira jelas Pak Anies di mahasiswa dia sebagai tokoh Dewan Mahasiswa UGM, dulu kan dia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ya saya kira dia sebagai anak seorang tokoh nasional Pak Rashid Baswedan, itu saya yakin dia ya paling tidak kalau orang Jawa itu nitis. Nitis itu pokoknya ada ada ceritanya kalau dia itu adalah anak tokoh. Mudah-mudahan ketokohan ini membawa beliau untuk mengabdikan kepada pemerintahan yang ke depan. Pak Anies bisa membawa paling tidak perubahan yang lebih banyak. Jadi kami harap karena beliau juga ya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, artinya paling nggak mewakili kaum milenial, juga kaum yang sudah di atas mereka, paling tidak menjadi penengah ke depan melaksanakan perubahan dengan perbaikan. Nah, saya ingin menekankan ada fakta yang tadi disampaikan oleh kami belum banyak diketahui oleh publik, ya, bahwa ketika kuliah atau sekolah di luar negeri itu ternyata ibu asuhnya itu seorang Kristiani. Iya. Artinya kalau selama ini Pak Anies ini dilabeli dengan naiknya sebagai gubernur DKI, ya terlepas di sana ada dinamika gitu kan, tapi kenyataannya waktu jadi gubernur kan memang tidak ada ya. Nah ini artinya terbantahkan semua berarti kan selama ini label yang diberikan ke Pak Anies itu. Itulah, ya itu biasalah. Kalau kita namanya bersaing itu dicari yang kekurangannya. Ya. Padahal sebetulnya di balik kekurangan itu ada positif yang betul-betul dilakukan, ini tidak rekayasa. Betul-betul ada dan memang mereka berpikiran seperti itu. Jadi tidak direkayasa, tapi faktual. Ini contoh dan itu bisa dibaca di dalam memorinya yang ada di sini. Kebetulan saya ya paling tidak ya sedikit-sedikit sering membaca. Harapan kami memang itu adalah target kita untuk menambah dan mengasah pikiran. Ada hal yang menarik lagi Kak Widi yang mungkin perlu Kak Widi sampaikan juga, bahwa selama ini ketum kita kan selalu menyampaikan kepada kader dan struktural bahwa kita itu harus politik riang gembira, ya kan, harus senyum. Persoalan nanti di ring kita ada pertarungan, ada persaingan perebutan kursi, tapi ketum ini kan selalu mengharapkan kita itu berpolitik secara riang gembira. Tapi kenyataan di masyarakat kadang kan orang ini ada yang bisa cerai, ada yang berantem sama-sama keluarga beda pilihan gitu. Nah ini coba Kak Widi bisa. Iya, saya kira ini fenomena menarik karena ya mungkin itu tidak general ya, kasuistik ya. Tetapi ini ya menjadi satu pelajaran bahwa kita berpolitik itu ya berpolitik yang cantik lah. Jangan berpolitik saling menjatuhkan, tetapi kita sesuai dengan slogan kita, bersatu, berjuang, menang. Siapapun yang menang tetap ingat bahwa mereka dulu jadi itu juga ada yang mendampingi, ya toh Mas? Karena kan dengan pemilihan terbuka ini kan yang dipilih ada yang tertinggi, tetapi di tertinggi itu kan juga ada yang menengah, ada yang kecil. Nah, suaranya kan dipakai ke sana. Dan memang konsep semuanya tetap kita pikirkan. Kalau perlu, kalau nggak salah kemarin itu kita juga sudah memikirkan bagi yang kebetulan tidak pas untuk jadi ya kita memberikan kontribusi. Paling tidak ya ayo syukur kita bawa program-program mereka juga karena dia sendiri mungkin sekarang nggak jadi, tapi besok mau maju lagi ya difasilitasi apa kegiatan-kegiatan dewan yang jadi itu untuk mereka, untuk paling tidak menggarap kader-kader yang sudah ada ini menjadi tetap solid. Dan jangan sampai gandeng yang jadi itu bukan kader saya lari, enggak, jangan, itu justru yang keliru.
Jadi kami berharap kader-kader kita tetap solid untuk mendukung, walaupun yang didukung kemarin kebetulan belum jadi, tetapi ingat dia masih punya teman yang ada di atas yang mungkin bisa mengakomodasi kebutuhan mereka. Banyak kan poker-poker dewan yang nilainya mungkin X miliar yang bisa diakses. Ya ada pengembangan pertanian, kemudian sarana prasarana, kemudian juga kaitannya dengan peningkatan SDM, pembatik batik, masak dan macam-macam itu kan saya kira tinggal komunikasi kita saja supaya tetap yang namanya kader itu harus dijaga untuk menjadi paling tidak ya memang itu kita kan sebetulnya kan adalah partai kader, nggak mungkin lah kita nggak punya kader. Betul. Ini menjadi penting, tentunya tetap kader harus tetap yang orang Jawa itu diopeni dan memang diwongke. Sehingga saya punya konsep ya membangun dusun ben wangun. Ini menjadi penting ini. Ditahan dulu Kak Widi. Nah, ini pertanyaan terakhir terkait itu. Ini luar biasa nih narasumber ini. Sebelum ditanya udah menjawab ini. Nah, menjelang terakhir, nah ini kaitannya sama Kak Widi yang sekarang duduk sebagai anggota dewan di tingkat provinsi gitu, tingkat 1. Ya, tingkat 1 daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang sudah dilakukan oleh Kak Widi gitu. Dan yang kedua ya kan kita sebentar lagi mau pemilu gitu kan, pileg. Apa kira-kira kalau misalkan perubahan atau restorasi ini diterjemahkan atau diinternalisasi atau diaplikasikan dalam sebuah seorang Kak Widi sebagai anggota dewan dan juga caleg, apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Nah, ini masuk ini baru Kak. Terima kasih. Sebagai anggota dewan, saya punya pikiran pada saya. Saya hanya cerita flashback aja. Belum jadi anggota dewan, saya adalah anggota pegawai negeri PNS. Saya mengabdikan hampir 36 tahun 7 bulan. Saya menjadi pegawai negeri sipil. Artinya saya sudah banyak berbuat kepada masyarakat. Saya hampir 11 tahun jadi kepala dinas, berputar dari pengairan, tambangan, penanggulangan bencana sampai terakhir saya kepala dinas petani. Dulu saya sebetulnya pensiun itu sudah selesai semuanya. Tetapi pikiran saya, kalau saya hanya di rumah, saya nggak bisa mengabdikan kepada masyarakat. Sehingga yang namanya Mbah Wardi, ketua DPW DIY itu mengajak saya. Nek angomah tok itu nggak ada gunanya. Sekarang bagaimana Anda berbuat? Tapi syaratnya satu, kamu nggak boleh maju di DPRD kabupaten, harus di langsung provinsi. Ya ini yang menjadi tantangan saya. Ya bagi kami ya udahlah, karena mungkin ya senior ini juga mengukur dan melihat saya, siapa saya. Ya mungkin terus menganggap saya punya kapasitas. Ya sudah, memang komunitas saya ada di pertanian, di penanganan bencana, di pengairan banyak sekali. Sehingga kami maju lah. Betul, saya begitu tahun 2019 maju ya alhamdulillah Gusti Allah ngijabah ya. Saya bisa mewakili daerah pemilihan Sleman Utara dan itu yang betul-betul bisa kita ambil. Yang namanya anggota dewan itu punya kami punya komunitas. Yang dulu nun sewu anak-anak teman-teman kami di jajaran pertanian itu nggak punya wakil. Sekarang dia punya wakil dengan gempitanya mereka itu sudah Pak Widi. Saya pokoknya tetap mendukung Pak Widi dan tentunya saya juga tidak sekedar mendukung. Saya kalau ke dusun itu kan bagaimana saya mendampingi masyarakat. Mendampingi masyarakat juga tidak hanya sekedar mendampingi jejer gini, yang membawa program apa yang diinginkan masyarakat. Walaupun belum semuanya, tetapi saya tetap berbuat. Sehingga tadi yang saya sampaikan itu membangun dusun ben wangun. Karena basis kita memang dusun. Kalau urusan kabupaten sih bangun kabupaten. Urusan kecamatan. Desa sudah ada anggaran. Dusun siapa yang membuat? Ya kita. Dan kebetulan basis-basis kita ada di dusun. Jadi kalau dusun itu kita sentuh, insya Allah dusun itu tetap akan kepada kita tetap ingat dan mereka tetap komitmen. Karena sekarang itu orang melihat di lapangan, ini pengalaman saya, tapi nggak tahu yang lain. Dia melihat dan memilih orang itu sekarang figur, bukan apa keretanya, tetapi figur yang diambil. Nah figurnya itu gaya ini dolan ke sana ya nggak mungkin lah, dia akan lupa. Ini menjadi penting, monggo bagi kita bareng-bareng untuk ya bagaimanapun ke depan kita sebagai kader Nasdem tetap melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Oke Kak Widi, terima kasih. Ini luar biasa ini narsumnya ini ya. Kita
lanjut mungkin nanti di Siap, podcast kapan-kapan kita lagi apa nanti. Iya, kalau perlu pas kita ke lapangan, Bapak bisa Iya ikut. betul. Nah, biar Kita masyarakat ikut. juga Iya. tahu ya. Iyalah, Apa ini loh yang di bawah yang yang kita disampaikan lakukan. sudah Iya. dilakukan itu. Oke begitu. Oke. Kakak kita tutup dengan salam restorasi ya. Salam restorasi. Oke, sampai jumpa.